Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gerald Santoso. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara untuk menambahkan barang dan juga menampilkan barang dari proyek tugas besar saya. So langsung aja kita sini. Jadi yang pertama tentu saja kita harus nge-run dulu dari program yang kita udah buat sebelumnya. Jadi ini adalah program saya. Saya membuat program untuk memanajemen dari sebuah toko komputer yang bernama Goji Gaming Shop. Yang pertama kita run dulu. Untuk menambahkan barang, kita ketik dulu di sini dari menu awal yang sudah keluar, kita pilih satu dulu. Setelah itu dia akan muncul ke konsol writer yang ini. Jadi akan tambah barang dan nama barang dulu. Untuk nama barangnya ini nanti akan tersimpan di array jumlah data dan integer jumlah data dan juga array nama barang. Dan jumlah datanya ini awalnya kita setting 0 agar kita bisa mencari dan memfilter lagi barang-barangnya. Lalu di sini saya menggunakan try karena di stok dan harga saya menetapkan untuk ini tuh harus angka dan tidak boleh alfabet. Jadi misalkan kita taruh alfabet, kita coba dulu untuk yang kita taruh alfabet. Misal di sini saya tambahkan RTX. Kita taruh juga kategorinya agar kita nanti bisa memfilter lewat kategori. Di sini stoknya kita bebas dulu aja, harganya. Oke. Nah, ini kalau stok dan harganya itu benar ya, atau berhasil di convert ke integer 32. Kalau salah, dia akan terjadi seperti ini. Jika salah, misal kita memasukkan alfabet, maka dia akan keluar dari catch yang exception ini. Terjadi kesalahan di input string. Itu dari message exception-nya. Oke, dan juga setelah itu kalau barangnya sudah berhasil ditambahkan, dia akan tersimpan di jumlah data. Karena kita menggunakan increment di sini, jadi jumlah data yang awalnya 0 itu akan menjadi 1. Selanjutnya kita punya yang kedua itu menampilkan barang. Jadi untuk menampilkan barang kita di sini pertama-tama harus memilih dulu yang kedua teman-teman. Ya, jika barangnya ada maka dia langsung menampilkan ID barangnya atau indeks barangnya yaitu 0. Lalu namanya juga akan muncul di sini, kategorinya muncul, sama seperti yang kita tadi buat. Namanya RTX, kategorinya VGA, stoknya 22, dan harganya segini. Jika barangnya tidak ada, di sini saya menggunakan if agar dia muncul belum ada data barangnya. Jadi misalkan di sini kita hapus dulu barangnya, indeks yang harus dihapus tadi 0. Kita hapus dulu barangnya. Jika kita tampilkan, maka yang keluar adalah belum ada data barang. Karena di sini jumlah datanya dari array jumlah datanya itu masih 0. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next sekarang itu update barang. Oke, di sini update barang yang ketiga. Langsung saja kita pilih nomor 3. Nah, maka akan disuruh memasukkan indeks barang yang akan diupdate. Nah, di sini kita isi angka 0 karena di codingannya di sini 0. If jika indeks 0, di sini kita enter. Oke, nama barang baru. Karena sebelumnya sudah menambahkan beberapa barang di atas. Di sini nama barang barunya bebas, bisa apa aja. Misalnya di sini saya mau menambahkan RTX 2000 sebagai contoh. Lalu kategori baru. Ya. Lalu stok barunya di sini saya akan tambahkan 7. Harganya
itu sekitar 400 mungkin. Oke. Nah, ini sudah berhasil, data berhasil diperbarui. Selanjutnya adalah hapus barang. Kita akan mencoba hapus barangnya ya. Hapus barang yang tadi sudah kita input di terminal ini. Oke, seperti ini. Hapus barangnya. Langsung kita pilih nomor 4. Maka hasilnya adalah yep, barang berhasil dihapus. Jadi otomatis barang yang ada di sini berhasil dihapus dan eh, ini akan kembali lagi ke menu awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsal Panggara. Di sini saya ingin menjelaskan bagian yang cari barang. Jadi di cari barang ini misalkan kita keluar dulu. Taran dulu di sini pertama. Habis itu kita cari barang. Nama barang misalkan RTX. Tuh, di sini tuh tulisannya barang sudah ditemukan karena kan ini formnya untuk dicek nih. Cek jumlah barang jumlah data barang yang ada di array, karena kan kita belum input barangnya kan, belum create barang apapun, jadi yang keluar tuh barang tidak ditemukan. Jadi kalau misalkan kita input barangnya dulu, barang misalkan RTX, baru kita cari barangnya. Nah, dari barang misalkan RTX, nah ini muncul karena datanya udah ditambah, baru bisa dicari barangnya apa yang kita mau. Yang di sini yang keluar tuh yang ini, dengan ini. Dan di sini juga ada toollower. Dengan toollower karena di barang ini misalkan kita input barang, terus ada yang tipe lah, misalkan ada kecil dan gede. Jadi walaupun kita masukin nama barangnya tipe, terus kita cari nama barang, itu pokoknya barangnya tetap bisa dicari. Mau gede mau kecil gitu tetap bisa dicari barangnya. Dan udah, itu doang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Farizi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin, yaitu poin filter barang berdasarkan kategori dan yang keluar. Yang pertama adalah filter barang berdasarkan kategori, itu yang ada di nomor 6. Misalkan kita masukin nomor 6, dan nanti di sini akan keluar masukkan kategori yang ingin disampaikan. Kategori yang ini. Terus misalkan kita masukin kategorinya yaitu FBA. Dan di sini nanti misalnya true, nanti akan keluar yaitu ini. Ada ID barang, nama barangnya, stok barang, dan harga barang. Misalkan kita masukin misalkan kalau salah yaitu coba kita masukin RAM. Nah, di sini salah. Jadi yang akan muncul tidak ada barang dengan kategori tersebut. Karena kita belum mendaftarkan barang yang kategori tersebut. Jadi misalkan kita cari kategori itu, dan nanti tidak akan muncul, tidak ada barang dengan kategori tersebut. Kita belum daftarkan. Nah, di sini kenapa ada toollower? Misalkan toollower itu gunanya, misalkan kita tulisnya kecil semua. Nah, nanti dia akan tetap akan kebaca. Dia tetap akan keluar nama barang tersebut, yaitu ini. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada yang keluar. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama ada poin 1, ada tambah barang. Kedua, ada tampilkan barang.
ketiga update barang, keempat hapus barang, kelima cari barang, yang keenam ada filter barang, terus yang ketujuh itu keluar, program selesai. Nah, di sini kan sampai nomor 7 saja. Misalnya kita cari selain angka yang ada di sini, misalkan kita tulis angka 8, kita pencet angka 8. Nah, sini nanti muncullah ini menu tidak tersedia karena kita cuma sampai dari angka 1 sampai angka 7 saja. Nah, kenapa ada ini? Ini adalah pengulangan. Misalkan kita cari dari 1 sampai 6. Nanti menu itu akan terus muncul selama kita belum mencet angka 7. Misalkan kita mencet angka 7, nanti program akan selesai. Contoh ini. Nah, ini program selesai. Ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku isi bensin, ayo kita pergi. Ku sudah begini, jangan tolak aku lagi. Ku isi bensin, ayo mau ajak bicara.